Begitupun pula beliau ketika di Madura juga ingin diberi ilmu laduni yang tanpa belajar. Beliau setiap makom didatangi. Saya wallahi tidak akan pergi sebelum ketemu yang mati. Umumnya beliau terus ketemu yang wafat. Ditanya, Ma'ruf, kau di kuburku bisa dialog ini? Apa yang kau inginkan? Doakan saya oleh Allah diberi ilmu laduni. Dijawab oleh yang mati, kamu belajar. Tidak ada orang alim tanpa belajar, tidak ada orang kaya tanpa kerja. Ya sudah, beliau panjenengan tidak bisa doakan saya, hanya kita aja. Pergi lagi, pindah makom ke makom, semua jawabnya sama. Tidak ada ngalim tanpa belajar. Akhirnya dia pulang ke pondok, kemudian sambil menangis dipanggil kiainya. Ada berapa bulan kok tidak ada, ceritakan. Berhasil? Tidak. Terus Kiai Khalil di gurunya, tadi malam aku kedatangan rohnya orang mati, yaitu Kiai Abu Samsudin Batu Ampar. Dia masyhur waliullah, datang pada saya supaya menulis pengumuman di kuburnya, barang siapa yang mau membaca Quran 7 kali khataman akan saya doakan hajatnya insya Allah diajabai Allah. Kalau tidak hasil, supaya nagih saya seperti orang nagih utang. Baru berangkat lagi ke sana. Sampai di sana 7 hari. Dan saat itulah, setelah itu beliau juga dapat ilmu laduni. Dia ceritakan pada waktu bermendung gelap dunia ini, semua menjadi untir-untir dan semua mendung itu masuk di lisannya. Ini Mbah Ma'ruf, dan Mbah Ma'ruf masyhur ahli doa. Dia kalau riadoh tidak mau berhenti kalau belum hasil. Ceritakan satu saat beliau di kamar itu sudah hendak keluar beberapa hari, teman-temannya menganggap itu sakit. Setelah dibuka ternyata Mbah Ma'ruf itu kehabisan tenaga karena sudah tidak makan berhari-hari. Akhirnya temannya ya dipaksa diberi makanan dan dia sembuh. Yang lebih lagi, suatu saat Mbah Ma'ruf ingin mondok di Mekah. Ini ya ceritakan, kalau dulu Mbah Ma'ruf adalah ulama yang masyhur doa. Ulama di Kediri semua murid Mbah Ma'ruf dalam hal doa. Akan kalau bapak merantau sampai di Cirebon, di Banten, banyak yang dapat doa dari Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf adalah dianggap sesepuh ulama di Kediri, seluruh Kediri. Kalau orang misalkan ilmuwan, dia tidak mendengar ceritanya Einstein, dia dianggap tidak orang pandai. Dia orang ahli ekonomi, dia tidak dengar nama Onassis, dia dianggap orang bukan kaya. Dia ekonomi, tidak kenal Rockefeller, dia bilang begitu. Kalau dia seorang ulama, seorang ahli doa, tidak mengenal cerita Kedung Mbah Ma'ruf, dianggap dia kurang bonafit di Kediri. Itu diantara eksesi Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf biasa berkata ceplas-ceplos, itu ijabah semua. Ketika beliau riadoh di Batu Ampar, ingin pergi haji dan naun, setelah hari ke-7 orang berdatangan semua memberikan uang, semua bermimpi ditemui Ki Abu Samsudin Batu Ampar. Hai orang-orang di sekitar ini, kalau kau ingin saya doakan ijabah rezekimu, itu anak yang riadoh di kuburku ingin haji, dia beri sangu dia. Siapa yang ingin sembuh, siapa yang ingin sukses, banyak orang berduyun-duyun membawa uang sana. Sampai satu saat di tengah lautan ada nelayan ini sudah beberapa hari tidak dapat ikan. Itu juga tanya, hei itu ada namanya Ma'ruf enggak? Ada, saya berhenti dulu. Tadi malam saya ditemui Mbah Abu Samsudin Batu Ampar, sudah beberapa hari saya tidak dapat ikan. Jika saya mau memberi nyangoni kamu, saya akan dijabai. Itu memberi uang sampai dipikul sampai pulang, dan akhirnya mendirikan rumah di Makkah sana. Suatu saat Mbah Ma'ruf itu ketika di Makkah bermimpi, Mbah Ma'ruf itu bermimpi
zakarnya maaf ini besar. Dan kemudian Bang Ma'ruf kencing, air kencingnya Bang Ma'ruf dalam mimpi itu memenuhi semua jagat, terpenuh dengan air kencingnya Bang Ma'ruf seperti banjir Nabi Nuh. Kemudian orang sama menakbili pada waktu itu termasuk Ma'ruf, di antara putra Bang Ma'ruf nanti ada menjadi orang besar yang seluruh dunia mengenal, karena anak diibaratkan ditarik sebagai air kencingnya. Ini pun pernah dikatakan Mbah Yai Qoddas Sirroh bahwa kelahiran Sawaidiyah tidak begitu saja tiba-tiba, sudah ada skenario perencanaan matang dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan beberapa isyarah-isyarah yang diberikan bagi orang-orang yang dikehendaki. Itulah Mbah Yai. Dan akhirnya ketika Mbah Yai menjadikan kiai di tahun 63-64, Mbah Yai mentaklif sholawat Wahidiyah ini, yang alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ikut membaca dan mengamalkan, dan sudah tersiar di seluruh Nusantara. Di pojok Nusantara hampir semua sudah ada pengamal Wahidiyah. Yang sudah terbentuk PW di Jawa semua sudah ada, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, di Sumatera, di Kalimantan, ya, di Bali, di Lombok, ya, di Sumbawa, di Sumba, sampai di Irian Barat, semua kota-kota sudah ada. Apalagi di Fak-Fak atau Fak-Fak, ini daerah Irian Barat yang penduduknya berpenduduk Muslim.